Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang kembali di channel Tangiyang Katolik. Sebelum kita memulai segala aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini. Marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari baru ini yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau telah melindungi kami semalam yang telah berlalu dan memberikan begitu banyak rezeki hingga saat ini. Kami mohon, berikanlah kami hati yang sanggup bersyukur dan hati yang selalu memberi kepada orang lain dari anugerah yang telah kami terima daripada-Mu. Semoga kami sanggup melakukan itu dengan menolong sesama yang berkekurangan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Injil suci kita hari ini diambil dari kitab Lukas. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk berinteraksi. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, renungan singkat kita pada pagi hari ini adalah keberanian dan kesetiaan dalam menjalani hidup. Sabda Yesus hari ini menunjukkan panggilan Sang Raja untuk para kesatrianya. Di jalan kehidupan, para kesatria akan menghadapi kesulitan, penderitaan, dan tantangan. Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Yesus belak-belakan ketika berbicara mengenai jalan yang akan dilalui oleh orang-orang yang menjadi muridnya. Jalan itu terjal, berbatu, dan berbahaya. Namun itulah panggilan darinya. Berhadapan dengan jalan yang seperti itu, sebagai kesatrianya, kita hanya perlu berpegang pada janjinya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus bersabda, "Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu." Yesus akan pasang badan bagi kita ketika kita berhadapan dengan kesulitan dan tantangan. Yang Dia minta dari kita hanyalah agar kita tetap bertahan. Kesulitan dan tantangan itu justru
menjadi kesempatan kita untuk bersaksi. Tentu di jalan seorang kesatria akan mengalami kesulitan, penderitaan, dan tantangan. Namun, sang raja tentu akan menemani. Sejarah Kristen telah membuktikan kebenaran janjinya. Hal itu nyata dalam kisah para martir. Penjara menjadi istana kasihnya, tiang pancang menjadi tahta kemuliaannya, dan badai kehidupan terasa seperti musim semi yang sangat menyenangkan. Semuanya karena Kristus berserta mereka. Sabda Yesus hari ini memberi kita keberanian dan kesetiaan dalam menjalani hidup yang seringkali tidak mudah. Yesus berkata, "Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Ajakan Yesus untuk tetap setia di tengah kesulitan ini mengingatkan saya pribadi akan perkataan yang diyakini berasal dari Bunda Teresa. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tetapi bagaimanapun berbaik hatilah. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tetapi bagaimanapun jujur dan terbukalah. Bila engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain jadi iri. Tetapi bagaimanapun berbahagialah. Bila engkau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Tetapi bagaimanapun, jadilah orang sukses. Apapun yang engkau bangun selama bertahun-tahun bisa jadi akan dihancurkan oleh orang lain hanya dalam satu malam. Tetapi bagaimanapun itu, bangunlah dan teruslah berkarya. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tetapi bagaimanapun, teruslah berbuat baik. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu sebaik-baiknya yang dapat engkau lakukan. Pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu, bukan urusan antara engkau dan mereka. Semoga kita selalu mendapat keberanian yang kita butuhkan untuk tetap setia di jalan kasih-Nya. Amin. Semoga dengan segala permenungan kita hari ini menjadi berkat, kekuatan untuk kita melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.